kayak kata orang ini yang masih di level syariat. Jauh. Jadi katong lihat dong penampilan itu, kadangkala katong lihat itu dong kotor-kotor, baju kayak robe-robe begitu. Nah itu memang dong pikir hidup di dunia ini, kalau masalah casing atau tampilan-tampilan zahir ini dong sentral utamakan. Yang penting bersih, sembau, mengganggu orang, dong pakai dong jalani hidup begitu. Karena memang dong sudah tahu rahasia dunia ini, rahasia dunia dong sudah tahu, dong sudah paham itu tentang rahasia dunia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, katong bahas tentang orang-orang makrifat yang sudah mencapai makrifat sejati. Orang yang sampai di makrifat yang sejati, kedudukan Tuhan di mata orang-orang yang sampai di tingkatan makrifat yang sejati. Kalau bagi orang yang masih awam, dong berpikir bahwa Tuhan itu gaib. Tuhan itu yang bisa dilihat dengan mata kepala atau dengan penglihatan lahiriah. Bagi orang yang masih awam, dong berpikir begitu bahwa Tuhan itu yang bisa dilihat dengan mata kepala. Itu memang wajar bagi yang masih awam. Tapi kalau bagi yang sampai di tingkatan makrifat, yang betul-betul makrifatnya sudah mencapai betul-betul di tingkat yang sejati, maka kedudukan Tuhan itu bagi orang yang sudah mencapai makrifat itu nyata, wujudnya nyata, betul-betul nyata, sehingga ada penghalang. Jadi bagi yang sudah mencapai ma'rifat yang sejati ini, wujud Tuhan itu atau wujud Allah itu nyata sama sekali, betul nyata. Tapi mereka yang sampai di ma'rifat ini, dong bisa kasih tahu orang lain. Karena bagi dorang, ilmu ma'rifat itu ada yang bisa dikasih tahu sama orang, dan ada juga yang bisa dikasih tahu sama orang lain. Sebab kenapa itu begitu? Karena ilmu ma'rifat yang bisa disampaikan kepada orang lain itu adalah ma'rifat yang sangat rahasia. Dan ini bila disampaikan sama orang-orang yang belum paham, namanya juga ilmu rahasia. Bisa dikasih tahu sama orang lain itu. Yang namanya ilmu rahasia itu kan hanya untuk pribadi. Beta pikir begitu. Kalau menurut beta pemahaman tentang ilmu rahasia, tentang ma'rifat. Jadi, orang-orang ma'rifat itu, mereka percaya betul bahwa Tuhan itu ada. Allah itu ada, betul-betul ada. Dan keberadaan Tuhan di mata orang-orang ma'rifat itu, yang bisa sama dengan keyakinan orang-orang awam,
saya bisa sama. Untuk itu, orang ma'rifat itu sangat takut itu kepada Tuhan. Bukan karena takut karena surga dan neraka, saya takut karena surga dan neraka. Tapi karena dorang paling betul-betul dong itu semata-mata dong pun cinta hanya kepada Allah, kepada Tuhan. Maka apa yang diperintahkan Allah dan yang dilarang oleh Allah, dong sembarangan lakukan itu. Itu karena dong pun cinta, bukan karena dong takut surga atau dong takut neraka, dong takut itu. Dong hanya semata-mata dong takut karena dong pun cinta kepada Allah itu sangat tinggi, tinggi sekali dong pun cinta. Karena dong cari Allah itu, dong cari Tuhan itu luar biasa. Dong pun perjuangan lahir batin dong cari Tuhan. Itu perjalanan orang-orang ma'rifat yang betul-betul di tingkatan ma'rifat yang sejati. Yang beda dengan orang-orang yang hanya sekedar ma'rifat, tapi hijab. Mereka masih terhijab, artinya dong masih tapele dengan wujud Allah itu bagaimana, dong saya bisa masuk di situ. Karena dong pun hati masih kotor, dong pun perilaku, dong pun perbuatan masih sembai. Itu sebenarnya yang bikin dong itu saya bisa masuk dan dong saya bisa mengenal Tuhan itu betul-betul, dia wujud Tuhan itu bagaimana. Nah itu dia perbedaan antara orang ma'rifat dengan orang biasa, orang awam maksudnya. Itu beda di situ. Jadi orang ma'rifat itu dong paling takut berbuat kesalahan-kesalahan dalam ajaran agama. Contohnya begitu. Dong saya bisa berani bikin kesalahan. Karena kapan dong bikin kesalahan, dong langsung dapat hukum. Ya, yang hukum dorang itu dong perbuatan sendiri. Maka dorang itu dong sembarani bikin kesalahan itu. Iya, secara spontan itu langsung dong dapat dia hukuman itu. Kalau dong melanggar suatu perbuatan yang salah. Nah, makanya dong itu paling sembarani itu. Dong sembarani bikin kesalahan. Ya dong berjalan di muka bumi itu dong paling hati-hati, dong rendah hati, toh. Baru dong saya pilih-pilih yang agama mana, mau Kristen kah, mau Buddha, mau Hindu, mau agama apa saja. Yang namanya manusia itu dong anggap sama itu, sama di mata Tuhan itu. Makanya orang-orang ma'rifat yang sejati itu, dong itu saya bisa sama dong pemahaman tentang kedudukan Tuhan di mata mereka itu. Saya bisa sama. Kalau orang biasa atau orang yang awam itu, mohon maaf, dong itu kadang dong hanya sekedar bicara tentang Tuhan, tapi dalam hati itu belum tentu itu. Dalam hati belum tentu bahwa yang dong bicarakan itu sama dengan dong perilaku. Tapi kalau orang ma'rifat yang betul-betul sudah sampai di tingkatan ma'rifat yang betul-betul makamnya tinggi di tingkat kewalian begitu. Itu dong sembarang itu dong berbuat itu. Apa yang dong perbuatkan itu dong tahu itu bahwa apa yang dong lakukan hari ini atau saat ini akan seperti ini nanti dia pembalasan. Jadi seakan-akan dong tahu. Nah, jadi orang-orang seperti dorang ini sebenarnya dorang ini yang menjadi penopang langit dan bumi. Dong ini sudah yang disembunyikan Allah itu di muka bumi ini. Dong tersembunyi, dong seng kelihatan, dong juga seng pamer, dong seng cari-cari muka begitu di orang-orang banyak supaya orang bisa tahu dorang bahwa dorang itu orang yang punya ilmu tinggi seng. Dong seng bisa begitu dong perjalanan hidup di dunia ini. Beda juga dengan orang yang baru masuk belajar ma'rifat. Itu kadangkala masih ada campur baur dan dong cari-cari muka, cari perhatian. Ya namanya juga orang yang baru belajar itu kan dong pun sifat-sifat manusia itu paling tinggi, masih paling tinggi. Sifat-sifat kemanusiaan, hawa nafsu itu masih menguasai dong pikiran. Jadi, katong kembali lagi dengan pembahasan Tuhan, kedudukan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa di dunia ini, di muka bumi ini sebagai pencipta langit dan bumi. Di mata orang-orang ma'rifat yang sejati itu dong betul-betul itu seng ada penghalang lagi,
sehingga ada hijab, sehingga ada pemele, sehingga ada pembatas. Nah, seakan-akan itu Tuhan dan dong itu nyata sudah. Nah, dia wujud betul-betul nyata. Makanya dong betul-betul pegang bahwa Tuhan itu betul-betul ada. Lain halnya dengan orang yang masih istilahnya masih dalam pencarian itu masalah kedudukan Tuhan atau konsep ketuhanan yang dorang pegang itu kan dorang masih dalam tahap pencarian, jadi masih goyang lah. Kadang-kala dong bikin hari ini dong kerja yang bagus, dong berbuat yang bagus, besok lain lagi. Nah itu dong sifat masih begitu, karena memang dong belum tahu, dong belum begitu paham, dong belum sampai di tingkatan ma'rifat yang sudah dicapai oleh orang-orang yang tadi yang beta bilang itu, orang yang sudah mencapai ma'rifat yang betul-betul ma'rifat yang sejati. Di situ dia perbedaan. Jadi orang ma'rifat yang sejati ini, dorang ini dong sen pakai akal lah, dong mengenal Tuhan itu, melihat Tuhan itu, dong sen pakai akal pikiran. Barangkali orang awam bertanya, barangkali orang awam, orang biasa barangkali dong masih bisa bertanya, kok kenapa Tuhan dong sen pakai akal dan pikiran? Ini perjalanan batin bagi orang ma'rifat itu. Kalau sudah kalau dong sudah di level ma'rifat yang betul-betul di tingkatan ma'rifat sejati itu, dong hilangkan itu akal pikiran. Jadi yang berhubungan antara dong pun diri dan Tuhan itu hanya dong pun batin. Nah, ini dong saya bisa buka. Ini orang ma'rifat dong saya bisa buka akal ini tentang ini, karena kalau dipaksakan untuk dibuka tentang perjalanan ini bisa menimbulkan fitnah. Karena memang ini rahasia. Hanya orang-orang yang sudah sampai di tingkatan ini yang bisa merasakan ini, yang bisa tahu tentang ma'rifat yang sejati itu, tentang kedudukan Tuhan itu betul-betul bagaimana. Begitu. Jadi Tuhan itu kalau di mata orang-orang ma'rifat itu seperti yang beta bilang itu, dorang seng ada pembatas lai, seng ada dalam istilah tasawuf itu hijab itu, seng ada hijab-hijab dan dong lah itu. Karena dong pun makam ke pencarian, dong pun makam tingkatan pemahaman tentang makrifat itu sejauh. Yang sama dengan orang-orang kayak katorang-katorang ini yang masih di level syariat. Jauh. Jadi katong lihat dong penampilan itu, kadangkala katong lihat itu dong kotor-kotor, baju kayak robe-robe begitu. Nah itu memang dong pikir hidup di dunia ini, kalau masalah casing atau tampilan-tampilan zahir ini dong saya terlalu utamakan. Yang penting bersih, sembau, saya mengganggu orang, dong pakai dong jalani hidup begitu. Karena memang dong sudah tahu rahasia dunia ini, rahasia dunia itu sudah tahu. Dong sudah paham itu tentang rahasia dunia itu. Nah, tapi kalau orang yang macam baru belajar, baru belajar makrifat, itu kadang-kala memang katong lihat dong itu kadang seperti yang beta bilang tadi, kadang hari ini dong bicara, kadang kalau dong bicara itu masih orang bilang masih munafik begitu ya. Dong bisa katong belum bisa pegang dong bicara, karena memang dong pemahaman tentang Tuhan itu belum sama dengan pemahaman orang-orang ma'rifat yang sudah betul-betul dong sudah sampai yang di makam ma'rifat sejati tadi yang beta bilang itu. Nah, jadi mangkali katong bisa sedikit bertanya dan sedikit bingung apa yang menjadi keyakinan kepercayaan orang-orang ma'rifat itu. Dong saya pakai lagi akal pikiran, bukan sebenarnya dong saya buang, dong saya lepas akal pikiran, atau dong bukan saya menggunakan akal pikiran, tapi akal pikiran yang dong pakai itu akal pikiran yang memang betul-betul sudah dilatih dengan perbuatan-perbuatan yang positif sehari-hari, toh. Dong pun perbuatan-perbuatan itu yang hari-hari dong berbuat kebaikan itu, jadi dong pun akal pikiran itu beda dengan akal pikiran yang katong orang biasa ini pakai.
Sehingga untuk mengenal Tuhan, untuk mau tahu, cari tahu Tuhan itu sama dengan orang-orang yang katong, yang sama seperti katong ini, orang-orang biasa. Beda, sih bisa sama. Coba katong lihat dong gaya hidup itu, dong berjalan. Nah, memang katong lihat apa seperti katong mau bilang gila juga, pantas karena katong lihat dong gaya hidup kayak sama dengan katong yang masih cenderung cari perhatian, cari muka supaya orang bisa lihat katong itu gagah, ganteng, toh tampil beda di masyarakat. Dong itu dong tampil dalam lingkungan itu apa adanya saja. Dong sempalu kayak supaya orang tahu dong itu bahwa harus begini supaya orang bisa lihat katong begini. Dong sembagi itulah karena dalam dong pun perjalanan batin itu dong su tahu akan rahasia dunia inilah. Jadi dong mau bicarakan tentang rahasia dunia ini sama orang lain itu semungkin. Karena dong sadar, dong tahu kalau dong bicara dengan orang lain yang bisa paham. Orang lain yang bisa tahu itu. Kalau dong paksakan sama orang-orang itu, dong nanti dibilang apa? Paling tidak orang bilang dong itu su gila, su kafir, su murtad. Karena dong pun bahasa susah sama dengan orang-orang biasa kayak orang. Begitu. Jadi dorang jaga itu. Dong sen bisa buka itu. Maka ini di tingkatan ini dibilang ini ilmu sangat rahasia karena itu sudah. Sen bisa sambaran dibicarakan ini ilmu yang begini. Sen bisa sambaran. Daripada menjadi masalah di masyarakat. Walaupun itu memang betul-betul benar, ilmu yang betul-betul benar, tapi kalau orang belum paham, orang belum menerima dia dengan baik, dong anggap itu ilmu yang tidak baik, percuma. Lebih baik dong simpang akan. Nanti masing-masing orang itu dia cari, nanti kalau dia dapat bimbingan, dia dapat petunjuk, nanti dia dapat sendiri tentang itu. Bahwa betul, ternyata begini, makanya yang tua-tua yang senior-senior itu dong saya bicara akan karena memang dong pikir itu sudah dapat efek di masyarakat itu paling rawan daripada dong nanti dianggap begini tidak baik atau apa, lebih baik dong diam. Itu kan lebih baik begitu. Jadi barangkali sampai di sini pembicaraan ini, nanti katong mulai di lain waktu. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini katong diberikan kemudahan rezeki, dijauhkan dari segala bala, dimudahkan dari segala urusan dunia. Serta semoga katorang itu berada di jalan Allah, di jalan yang diridhoinya. Demikian. Bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak lupakan, karena kebenaran yang sejati itu bukan katong pemilik, itu milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa yang punya kebenaran. Yang namanya manusia itu pasti ada kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.